Sumatera Barat, tanah yang kaya akan adat dan budaya. Tanah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Tempat alam dan manusia hidup berdampingan. Namun di balik keindahannya, alam juga menyimpan kekuatan yang tak terduga. Hujan deras yang turun tanpa henti berubah menjadi bencana. Banjir bandang dan tanah longsor meluluh lantakkan pemukiman, memutus akses jalan, dan mengancam keselamatan ribuan warga. Di tengah kepanikan dan keterbatasan, hadir prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat dari Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Mereka datang membawa harapan, mengemban tugas kemanusiaan, menyelamatkan nyawa, meski harus mempertaruhkan segalanya, termasuk jiwa dan raga. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol mengalahkan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam. Tanpa mengenal waktu, prajurit bergerak cepat, menembus medan berat, arus deras, dan ancaman longsor yang bisa terjadi kapan saja. Evakuasi dilakukan dari rumah ke rumah. Anak-anak, lansia, dan warga yang terjebak dievakuasi dengan peralatan seadanya. Lumpur, hujan, dan gelapnya malam tak menyurutkan langkah para prajurit. Namun tugas mulia ini harus dibayar mahal. Dalam operasi penyelamatan tersebut, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol kehilangan 3 prajurit terbaik bangsa, yakni Serda Robi Handaryo, seorang Babinsa 10 Koto, Kodim 0307 Tanah Datar yang gugur tertimbun material longsor saat bertugas mengevakuasi korban. Selain itu, 2 personel Subdenpom 20 Padang Panjang, Pelda Yudi Gusnadi dan Prada Zeni Marpaung turut gugur tersapu arus deras di kawasan Lembah Anai, tepatnya di Jembatan Kembar Silaing Bawah saat menjalankan tugas kemanusiaan. Mereka gugur sebagai pahlawan, mengabdi hingga akhir nafas demi keselamatan rakyat Indonesia. Pagi itu di tanggal 27 November pagi, setelah malamnya kami mendapatkan informasi dari jajaran bahwa terjadi longsor yang menutup jalan di jalur Padang Bukit Tinggi. Saya selaku Komandan Kodim mengecek ke wilayah. Kami di situ menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengungsi. Kami sempat menyampaikan kepada personil yang standby ataupun sedang dalam proses evakuasi warga supaya pada saat itu jangan berlama-lama di lokasi tersebut, Kapan. Karena setelah melihat debit air yang makin naik, kemudian ada beberapa potong kayu yang terbawa arus, kan. Saya cuma menilai ini air debitnya makin tinggi. Posisi kami berteduh tadi terkena banjir bandang atau galudu itu tadi. Dan dilaporkan bahwa anggota kita yang ada di situ, 1 anggota Kodim, 2 anggota Subdenpom. Setelah mendengar kabar tersebut, kami langsung kembali ke tempat, ke lokasi untuk mengecek, dan memang kondisinya di situ sudah tertutup material galudu. Jadi setelah kejadian itu, kami secara personal berkoordinasi dengan komandan tim SAR. Ya, mungkin kalaupun dapat jenazah, mohon segera diinfokan, terutama untuk anggota TNI yang 3 ini. Alhamdulillah Pak, untuk almarhum Sersan Robi di kantor itu sangat bagus. Kinerjanya bagus, sosialnya bagus, sama rekan-rekan pun ya bagus, bertanggung jawab sama kerjaannya, mudah bergaul Bapak tuh.
Sama kami yang di kantor itu yang paling berkesan itu Pak, almarhum Sersan Robi ini kalau untuk kegiatan sosial, dia ya langsung berangkat Pak, gitu kan. Nah, jadi minta petunjuk langsung, Pak, gimana, apa butuh bantuan di sana? Oke, katanya kan. Nah, langsung buat surat perintah, nah, berangkat langsung membantu. Dia senang dia kegiatan-kegiatan apa sosial itu. Jam 7:30 dia berangkat dari rumah. Jam 8:30 hati saya nggak enak. Saya hubungi melalui WA, memanggil. Saya hubungi melalui telepon biasa, masuk, cuma nggak diangkat. Sampai jam 1:30 nggak diangkat. Jadi saya dapat kabar kalau bapak kena longsor. Jadi saya terdiam, saya shock. Saya sampaikan sama anak-anak, kalau itu papa nggak ada, adik jadi anak yatim. Anak saya yang perempuan hancur, tapi saya kuatkan. Saya terus berdoa, saya terus sholat, saya berzikir. Saya berharap mudah-mudahan almarhum cepat diketemukan. Tapi saya dapat kabar kalau almarhum langsung jam 1 kurang udah nyampe di rumah sakit Kayu Tanam, cuma belum pasti. Jadi anak-anak pun berharap papa pulang dalam keadaan utuh pun. Anak saya yang perempuan sampai sekarang pun dia nyebut nama papanya dalam mimpi, dalam keadaan sakit. Saya berharap minta sama Tuhan pulang dengan selamat. Itu aja. Saya berusaha menguatkan anak-anak yang laki-laki. Anak laki-laki saya terpuruk, saya emosi bahwa itu bukan papanya. Dia ngomong bukan papa. Cuma saya kuatkan itu memang papa. Papa nggak ada lagi, kalian jadi anak yatim ya nak. Dia papa yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, menyayangi kami, mengajari saya dengan disiplin, anak-anak dengan disiplin. Dia pun nyampaikan sama saya dan anak-anak, kalau papa seorang abdi negara, suatu saat papa pasti dipanggil dengan cepat. Kalian harus siap. Harus siap. Walaupun kayak manapun, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam satgas, kalian harus siap. Cuman dia apapun yang dia inginkan sama anaknya, dia usahakan untuk mewujudkan impian anak. Sampai yang perempuan pun tidak bisa luka sedikit pun karena main jatuh, pasti papanya langsung pulang dari Kodim. Adik luka apa? Adik jatuh. Udah, tunggu situ papa pulang. Sampai di rumah dia ngapain, anaknya semuanya sama dia. Dia didik anaknya dengan agama. Tapi alhamdulillah anak saya yang laki-laki yang mengimamkan beliau. Saya kuat. Saya kuat demi anak-anak saya. Saya terus menjalani ibadah. Saya terus berdoa. Saya harus sampaikan sama anak-anak tanggung jawab papa, bunda yang menjalani lagi. Saya untuk warga yang jadi korban, saya turut berduka cita. Kalau ada yang salah dengan almarhum, tolong dimaafkan. Dan saya berharap yang belum ketemu bisa ketemu. Yang bagi keluarga kita sama-sama kuat. Kita bukan hidupnya bukan untuk sampai besok, sampai ke depannya. Jadi saya harus kuat menghadapi ini.
Bus langsung dari belakang itu kata hilang semua kayak rumah, warung yang di pinggir jalan. Udah ini Lewat. sekejap mata aja kata saksi mata yang selamat. Jadi pas saya tanya itu, jadi pas kalau sekejap mata gimana Bapak bisa pergi, saya tanya kan. Selamat begini ya. Kami pas bunyi di atas tuh kami udah lari, nggak ada nengok ke belakang lagi gitu. Runtuh bunyinya, dia udah lari duluan orang-orang yang selamat itu. Ada sekitar 11 orang, ada lebih yang selamat. Prada Zeni orangnya loyal, kompak, kalau apa rajin juga. Kalau untuk sekeliling Zeni banyak juga lah kehilangan untuk yang keliling kantor ini untuk Warga-warga. karena dia udah mudah senyum, nyapa gitu kan. Kalau untuk kegiatan dia loyal semua. Cuma loyalitas luar biasa. Loyalitas terhadap tugas luar biasa. Bahwa saya malah saya seorang atasan dia, saya mencontoh dari dia itu. Dia bisa membimbing adik-adiknya itu, kayak Zeni Marpaung. Itu kan masih Prada baru tuh kan. Dia bisa merangkul semua di sini. Jadi saya tidak sangat kehilangan sosok dia itu. Belum tentu saya mungkin atasan dia, belum tentu saya bisa seperti dia. Masih belajar saya sama dia. Pengorbanan Serda Robi Handaryo, Pelda Yudi Gusnadi, dan Prada Zeni Marpaung bukan sekedar kehilangan bagi keluarga dan rekan-rekan mereka. Itu adalah pengorbanan bagi seluruh bangsa, pengabdian sejati yang menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat hadir bukan hanya di medan perang, tetapi juga di medan kemanusiaan. Di balik duka dan kesedihan, ada kebanggaan dan hormat yang tak terhingga. Ketiga prajurit terbaik bangsa ini gugur saat menolong sesama, menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya. Negara pun mengangkat pengorbanan mereka dengan penghargaan tertinggi, kenaikan pangkat luar biasa, sebagai simbol bahwa pengabdian tanpa batas selalu dikenang. TNI Angkatan Darat melalui Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol berkomitmen hadir di tengah rakyat, bukan hanya saat bencana melanda, tetapi juga dalam setiap tahap pemulihan kehidupan masyarakat. Pemulihan menjadi langkah penting agar kehidupan kembali berjalan. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang memberi harapan, seperti panggilan untuk membantu warga menyelamatkan diri, dari distribusi logistik ke wilayah terpencil, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, hingga pembangunan jembatan Bailey, jembatan Armco, dan jembatan gantung di beberapa lokasi di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam yang terdampak paling parah. Jembatan-jembatan ini dibangun untuk menghubungkan kembali daerah yang terisolasi, membuka akses jalan yang terputus akibat banjir dan longsor, sehingga warga bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian mulai berputar kembali. Mengantarkan pisang ke Sikobo,
Terima kasih banyak Pak Prabowo. Tidak hanya di Kabupaten Agam, pembangunan Jembatan Bailey, Jembatan Armco, dan Jembatan Gantung juga dilakukan di beberapa titik lain di Sumatera Barat. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap menjadi prioritas untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana beberapa waktu lalu. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden melalui Bapak Kasat, di mana Bapak Kasat ditunjuk sebagai dan Satgas Percepatan Pembangunan Jembatan di daerah berdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol sudah berkomitmen bahwa akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, selalu hadir di tengah masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbaik 1 kali 24 jam. Tentunya komitmen ini didukung dengan kesiapan personil, material, fisik, dan mental bagi seluruh prajurit Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Sejak terjadinya bencana yang melanda Sumatera Barat, tentunya kontribusi bantuan yang dilakukan oleh Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol tidak pernah berhenti. Seluruh tenaga dan kemampuan dikerahkan, terutama dalam mendukung logistik. Pelayanan logistik itu sendiri dilaksanakan baik dari darat, laut, dan udara. Tidak terlepas itu juga beberapa upaya dilakukan oleh Pangdam dengan memberikan instruksi cepat kepada seluruh prajurit yang ada di Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol untuk senantiasa hadir dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini. Pada masa transisi ini, sampai dengan masa rehabilitasi dan konstruksi, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol telah melaksanakan pembangunan pada tahap pertama, yaitu Jembatan Bailey sebanyak 4 unit, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, 7 titik pemasangan Jembatan Bailey, dilanjutkan dengan tahap kedua juga khusus untuk Jembatan Armco itu pada tahap pertama yaitu 5 unit, kemudian rencana ke depan akan ada penambahan untuk Jembatan Armco sebanyak 9 titik. Tidak terlepas itu juga, Kodam 20 Imam Bonjol juga membangun ada 10 titik untuk pemasangan jembatan perintis ataupun jembatan Garuda. Ditambah lagi itu, di luar apa yang sudah dikerjakan, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol dengan seluruh prajuritnya dikerahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap yang merupakan bagian dari bentuk pelayanan terhadap masyarakat memulihkan Sumatera Barat ini. Saat ini Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol telah membangun hunian tetap dan hunian sementara, di mana di hunian tetap itu sendiri rencana ke depan akan dibangun 4 titik, dan untuk hunian sementara sudah berlangsung dan sudah ada beberapa titik yang diresmikan sebanyak 7 titik. Bukan itu saja, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol juga mengambil langkah-langkah tegas dengan membangun MCK maupun sumur pada daerah maupun wilayah yang berdampak. Pasca penetapan berakhirnya tanggap darurat oleh pemerintah provinsi, dukungan dari pemerintah pusat tidak berhenti. Bantuan berupa alat berat, ekskavator, doser terus berdatangan. Tidak hanya itu saja, material berupa dump truck, damkar yang digunakan untuk mengangkut sisa-sisa lumpur dan membersihkan lumpur di fasilitas umum berupa sekolah, jalan-jalan, rumah ibadah, dan lain-lain juga dimanfaatkan dengan secara maksimal. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol juga mendapatkan bantuan berupa mobil RO atau reservoir osmosis yang digunakan untuk mengolah air sungai ataupun air sumur yang ada di daerah yang berdampak bencana untuk diolah menjadi air yang siap untuk konsumsi. Harapannya adalah semua material dan dukungan yang diberikan bisa memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Tentunya kami berharap sangat bahwa Sumatera Barat bisa segera pulih dan aktivitas masyarakat bisa segera lancar. Kita berharap yang terbaik untuk Sumatera Barat, Sumatera pulih, dan Sumatera maju bangkit dari bencana. Kehadiran mereka tidak hanya membantu proses evakuasi, menyalurkan logistik dan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membangun jembatan untuk mengembalikan akses jalan yang menghubungkan antar desa dan kabupaten, serta menyediakan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Bantuan dan dedikasi prajurit TNI ini telah memberikan harapan baru, membuka kembali jalan kehidupan masyarakat, dan meneguhkan rasa aman bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Di mana kami yang tadinya putus harapan, karena biasanya kalau banjir ini selalu putus jalannya, kami biasanya bertahun-tahun baru bisa memperbaiki jembatan oleh swadaya masyarakat. Tapi karena instruksi dari Bapak Presiden Prabowo, kemudian selama ini kami mendengar di internet, di sosial media itu katanya TNI untuk rakyat. Dan hari ini kami masyarakat membuktikan hal tersebut. Kami sangat berterima kasih dan bangga bersama TNI. Tolong sampaikan salam kami kepada Bapak Prabowo. Walaupun kami jauh terpencil, kami tetap diperhatikan. Kami merasa negara hadir bersama kami. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo atas bantuan jembatannya. Dedikasi prajurit TNI Angkatan Darat tak pernah mengenal lelah. Dari pagi hingga malam, mereka menembus jalan curam dan terjal, menjangkau wilayah yang sulit dicapai kendaraan maupun pesawat. Bahkan untuk lokasi paling terpencil, mereka berjalan kaki, membawa logistik dan kebutuhan warga terdampak, serta memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Kehadiran prajurit Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi menyalakan kembali harapan, menghadirkan rasa aman, dan meneguhkan kebersamaan di tengah masyarakat. Di tangan prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat, warga tak lagi merasa sendiri. Mereka menjadi bukti nyata bahwa di setiap langkah dan pengorbanan selalu ada kepedulian yang tulus untuk sesama. Iya, makasih ya Pak. Bapak TNI AD telah memberikan sembakonya kepada warga Batu Busu yang telah terdampak atau rumahnya hanyut. Alhamdulillah.